Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 kelas 12B dengan saya Nazwa Aritalia Asyifa. Saya Skadita Harahap. Saya Muhammad Ramadhani. Saya Sita Nela Asika. Dan bersama narasumber kami yaitu pengrajin makrame yaitu Sabrina. Oke, jadi kita akan mewawancarai Kak Sabrina dari segi omset yang diperoleh, terus juga keunggulan produk, terus juga kelemahannya, terus juga penjualannya. Jadi buat yang penasaran, silakan menonton. Assalamualaikum, halo semuanya. Jadi di sini kita udah bersama Kak Sabrina, yaitu salah satu pengrajin makrame. Nah, kita bakal wawancara nih sama Kak Sabrina mengenai produknya. Oh iya Kak Sabrina, makrame itu apa sih? Makrame itu adalah seni kerajinan tangan simpul menyimpul tali seperti ini. Mungkin ini di Indonesia kurang populer ya makrame ya, nggak seperti kayak rajut atau kerajinan tangan lainnya. Cuma makrame ini cukup populer di Indonesia. Mungkin karena kita tahu bentuk pasti sih. Kalau menurut saya sih pasti kita semua pernah melihat makrame, cuman nggak tahu sebenarnya ini namanya kerajinan tangan apa sih kayak gitu kan. Malah orang ngira ini rajut. Kalau sebenarnya ini populer banget di Indonesia, itu salah satunya dipakai di baju pramuka yang di sini loh. Kulitnya. Iya. Cuma kalian lagi pada nggak pakai itu pasti itu mirip banget. Bukan mirip banget, itu emang makrame yang simpul dasar banget, model dasar banget kayak gitu. Awalnya itu makrame itu populer itu ketika orang-orang pelaut itu dia tuh bikin untuk jaring ikan awalnya gitu. Terus ada juga orang-orang Arab itu bikin buat tikar gitu. Nah, akhirnya berkembang lah menjadi kerajinan tangan yang perempuan tuh bisa pakai kayak gini nih, produk cantik kayak gini kayak gitu. Ini salah satunya produk saya. Iya. Terus selanjutnya nih Kak, makrame tuh apa aja sih bahan utamanya yang diperluin? Bahan utama makrame adalah tali aja, cuman tali. Mau yang tadi saya bahas, mau tali apa aja bisa dipakai. Mau tali kur, tali rapia gitu. Yang penting kalau benang nggak bisa, karena kan kalau makrame itu kan harus kelihatan bentuknya kayak gini nih, kelihatan bentuknya gitu. Kalau misalnya benang yang tipis itu nggak bisa. Bisa sih jadi, cuman emang nggak ngebentuk suatu karya gitu. Pakai tali yang paling tipis ukuran 1 mili atau pakai tali yang gede-gede, yang tali tambang itu bisa. Selanjutnya nih Kak, selama kakak mengrajin makrame ini, berapa sih omset yang udah kakak peroleh? Kalau omset ya sekitar, tergantung sih ya. Kira-kira sekitar 5 sampai lebih lah, 5 sampai 7. Kalau lagi rame. Kalau lagi sepi ya nggak ada sama sekali. Apa sih Kak yang buat produk ini tuh jadi lebih unggul dari hasil produsen yang lain gitu? Oke. Kalau untuk produk saya sendiri maksudnya gitu. Iya. Oke. Kalau produk itu mungkin bisa dari selera orang sih ya, selera pelanggan. Jadi ada orang yang emang sebelumnya emang kenal sama aku gitu kan, sebelum kenal sama saya, terus akhirnya dia mau membeli barang sama aku doang gitu. Mungkin sama orang lain mungkin lebih mahal atau kurang rapi menurut si pembeli itu gitu kan. Iya. Atau ya karena mungkin udah kenal gitu, atau mungkin karena emang lebih detail gitu cara bikinnya. Kalau misalnya saya bikin gitu mungkin gitu. Sama mungkin kalau saya itu lebih kualitas sama kualitas tali juga. Kalau tali kayak gini kan walaupun kelihatannya sama aja, tapi tuh ada kualitasnya juga. Iya, gitu. beda harga, beda kualitas. Iya, apalagi. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu, di mana sih peluang pasar yang membuat produk tersebut banyak diminati konsumen? Oke. Kalau peluang pasar itu udah jelas sosial media sih. Itu sosial media lumayan ngaruh banget gitu. Jadi sebelum mau bisnis makrame ini saya bangun itu awalnya bukan dari menjual produk awalnya saya. Jadi gini, saya emang belajar makrame secara otodidak pertamanya. Terus akhirnya saya iseng-iseng untuk mengisi workshop. Jadi ada di Pemda DKI itu ada suatu tempat yang untuk mewadahi orang-orang
untuk siapa nih yang bisa ngajar suatu kerajinan tangan gitu. Ada di Jakarta Pusat. Jadi awalnya saya di situ ngajar. Terus akhirnya ada sekitar 7 orang yang daftar kayak gitu kan. Nah dari situ akhirnya bisnis saya jadi berkembang gitu. Akhirnya yang tadinya orang-orang hanya untuk belajar, akhirnya jadi membeli bahannya, Produknya. dari bahannya dulu tuh bahannya. Ada juga akhirnya setelah, karena saya sering posting di Instagram, akhirnya ada orang-orang yang nggak dikenal gitulah, akhirnya yang dari luar kota ngechat WA gitu, akhirnya ya udah beli produknya gitu. Ada beberapa orang yang lebih suka belajar suatu kerajinan tangannya, ada orang yang lebih suka beli barangnya, Langsung beli jadi gitu. Iya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu, apa solusi jika peminat produk sedang turun gitu? Solusinya adalah sebenarnya kerajinan tangan yang saya jual ini naik turun ya, kadang rame, kadang enggak gitu. Solusinya adalah mungkin jadi sering-sering di-update lagi di Instagramnya gitu, entah bikin reels lah atau bikin di posting di feed dan story, karena biar orang tahu kalau misalnya oh ternyata bisnis ini masih ada loh sebenarnya gitu. Kayak lewat medsos gitu ya buat ngirimin lagi. Gitu ya buat ngirimin lagi. Nah, kalau untuk kesulitan atau kendala dalam proses produksi itu kira-kira apa? Sebenarnya kesulitan itu alhamdulillah kesulitan itu nggak ada ya. Maksudnya kesulitan dari produksi juga nggak ada alhamdulillah, karena apapun barang yang udah saya dan customer deal itu kan emang kita udah oke, misalnya misalkan beberapa orang kan maunya custom tuh, Kak Misika mau mesen makrame nih misalnya gitu kan, modelnya kayak gini ya, terus misalnya menurut saya tuh sulit misalnya, terus saya jujur aja kalau emang itu sulit kan gitu, terus udah gitu saya bilang kalau gimana kalau modelnya yang kayak gini aja Kak, warnanya kayak gini aja misalnya, atau Kak saya pengen talinya warna pink misalnya, oh saya nggak ada tali warna pink, adanya tali pink tua gitu kan misalnya kayak gitu. Nah sebenarnya kesulitan adalah di diri saya sendiri karena anggot-anggotan bikinnya gitu. Jadi misalnya deadline bikin 2 minggu gitu kan. Nah saya itu baru ngerjain itu sekitar seminggu. Harusnya kan ketika klien itu udah DP, harusnya kan saya langsung bikin ya gitu. Semakin cepat selesai kan semakin baik. Kadang saya itu suka diintar-intar. Jadi deadline 1 minggu menurut saya itu bisa dikerjain selama 2 hari, ya udah saya kerjain mepet. Itu sebenarnya kesulitan dan kendala itu adalah di diri saya sendiri sebenarnya gitu. Suka entar-entarin pekerjaan. Iya, sama aja kayak kita ya guys. Kalau ada tugas. Iya. Nah selanjutnya, pernah nggak sih kakak mengalami kerugian? Nah kalau pernah tuh kira-kira berapa gitu kerugian yang dialami? Kerugian pernah sih alhamdulillah, tapi nggak sedikit. Kerugiannya tuh biasanya itu diceritain juga boleh? Boleh. Iya. Kerugian tuh lebih ke misalnya ada customer yang rese sih. Misalnya gini, sebenarnya kalau kerugian itu bukan kerugian uang ya, tapi kerugian waktu. Jadi waktu itu si klien itu minta bikinin, dia tuh kayak desainer gitu. Jadi tuh dia minta bikin untuk dia bikin baju kayak gini nih. Terus di sini tuh kayak bisa ditempel makrame gitu kan. Nah jadi tuh kita udah deal nih modelnya begitu. Terus udah barangnya udah nyampe ke dia. Tiba-tiba dia bilang kalau misalnya dia tuh nggak pengen model kayak gitu kan. Akhirnya ya udah dikirim lagi. Terus kan kayak ya udahlah ya, ini gimana, ya udahlah saya anggap garansi aja gitu kan. Untungnya satu doang, akhirnya udah dia kirim ke saya lagi. Terus saya bilang ya udah deh, karena satu barang doang ya udah garansi aja gitu kan, gitu. Lebih ke garansi waktu sih, lebih ke kerugian waktu sih Waktu gitu. dan tenaga juga ya. Iya, Karena kan lumayan ya akhirnya bikin ulang lagi kan, walaupun bahan juga dari dia gitu. Iya. Di sini saya mau tahu sejak kapan sih produk kakak ini dijual belikan gitu? Oke, dijual belikan itu sejak tahun 2018. 2018. Barengan sama saya waktu pertama kali ngajar makrame itu. Oke kak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, saya mau menanyai soal ancaman nih kak. Untuk produk kakak ini, apakah kakak merasa punya ancaman?
Sebenarnya kalau ancaman sih so far sih enggak ya, cuman kayak takut sama kompetitor sih. Sebenarnya dibilang takut banget juga enggak, cuman yang namanya kerajinan tangan kan semua orang juga bisa ya bikin ya gitu kan. Cuman kompetitor di marketplace itu parah banget sih. Kayak contohnya mungkin kalian bisa lihat, karena gini, kalau saya jual itu makrame itu range-nya itu sekitar 50 sampai jutaan. 50 itu yang barang-barang kecil gitu loh. Nah, kalau misalnya kalian nyari di marketplace, coba cari makrame tas misalnya, atau makrame gantungan di hiasan dinding gitu. Itu tuh di marketplace itu padahal itu lumayan gede, bentuknya lumayan gede, tapi itu dijualnya di bawah 100.000. Sebenarnya itu suatu ancaman apa sih, seniman-seniman sih, seniman-seniman dan pengrajin, mungkin yang dirasakan oleh pengrajin dan seniman di berbagai jenis kerajinan tangan sih. Itu lumayan parah banget sih. Karena kan apa ya? Yang semangat dong. Maneh wes sendiri. Aing mah capek. Kalau misalnya pengrajin atau seniman itu kan bikinnya apa sih, beda aja gitu, nggak kayak yang diburu-buru waktu kayak gitu, dan hasilnya juga pasti beda dibanding sama yang ada di marketplace kayak gitu. Jadi ancamannya adalah kompetitor. Oke. Terus nih Kak, pertanyaan terakhir Kak, apakah penjualan Kakak ini tuh udah menyampai go internasional? Oke. Sebenarnya kalau dikirim ke luar negeri belum pernah, tapi pernah dibeli sama orang Korea, Jepang, sama Prancis yang tinggal di Indonesia gitu. Ya mungkin barangnya sekarang udah di sana. Karena kita kayak namanya sosmed ya, pasti kayak ketemu aja sama orang-orang yang nggak kita kenal sebelumnya gitu. Tiba-tiba ngechat si orang itu mau beli barang kita gitu. Oh, berarti orang-orang yang dari luar negeri itu bisa kenal produk Kakak dari sosmed? Iya betul. Wow. Dari pertamanya dari saya ngajar itu, mungkin yang ngeliat si makrame ini ya dia suka ngajar juga, coba pengen beli barangnya gitu. Tuh guys, dampak penjualan lewat marketplace online tuh sangat berdampak besar ya guys ya. Oke, sekian pertanyaan dari kami dan terima kasih Kak sudah mau menjadi narasumber kami. Semoga usaha Kakak sukses selalu. Nah, dari wawancara kita tadi kalian pasti jadi tahu kan apa itu makrame, juga keuntungannya dan lain sebagainya. Nah, mungkin dari kalian ada yang tertarik untuk buat makrame atau mau beli makrame juga, bisa di Kak Sabrina hubungi IG-nya. Nanti kita cantumin nama sini. Oke, segitu dulu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.